Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Mabudah, CGP angkatan 10 dari SDN Wijaya Kusuma 07. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Mega. Beliau adalah guru kelas 4 di SDN Wijaya Kusuma 07. Baik, selamat pagi Bu Mega. Selamat pagi Bu Siti. Gimana kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Bu Mega, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang ada di kelas Ibu. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas 4 nanti. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi ke Ibu Mega? Ini adalah sebagai langkah awal dan persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas supaya Ibu lebih siap, Ibu lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada anak-anak kita ya Bu ya. Sebelumnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Ibu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Ibu. Yang pertama, apa sih Bu tujuan pembelajaran Ibu? Oke, dalam tujuan pembelajaran ini saya memiliki 3 tujuan pembelajaran Ibu Siti. Ya. Yang pertama itu peserta didik mampu menyebutkan 5 bagian-bagian tumbuhan. Ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Selanjutnya, peserta didik mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian tumbuhan. Oh, baik. Jadi tujuan pembelajaran Ibu ada 3 ya. Saya ulang lagi. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan 5 bagian tumbuhan. Yang kedua, mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang ketiga, mampu membuat laporan ya, dari pembelajaran yang diberikan. Oke, baik. Jadi, nah bagaimana nih Bu dengan area pengembangan ya Bu ya, yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan saat observasi nanti? Oke, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu saya ingin menerapkan budaya positif di kelas, terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan PSE. PSE, baik. Berarti ada 3 area ya Bu ya. Itu yang pertama penerapan budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir penerapan PSE. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi ya Bu ya. Yang ingin saya ketahui lagi yaitu bagaimana sih rancangan yang ingin Ibu terapkan di kelas atau strategi pembelajarannya, metode dan model pembelajaran seperti apa? Oke, jadi untuk strateginya yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Siti ya untuk di dalam kelas, dan juga model pembelajarannya itu saya menggunakan cooperative learning, sedangkan metode yang akan saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi gitu. Dan untuk media pembelajarannya saya menyediakan video pembelajaran kepada anak-anak, terus saya membuat PPTK dari Canva, serta saya menyiapkan LKPD. Gitu. Wah. Sangat menarik sekali ya Bu ya. Jadi segala strategi, metode dan pembelajarannya sudah sangat-sangat disiapkan, matang ya Bu ya. Saya sudah tidak sabar ingin melihat dan anak-anak bisa lebih semangat tentunya dalam mengikuti pembelajaran Ibu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Jadi insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini Bu Siti yaitu di hari Kamis di jam 10. Kebetulan saya masuknya itu mulai dari jam 10. Ya. Insya Allah nanti saya akan mengikuti di hari Kamis ya Bu ya, sesuai dengan jam pelajaran itu. Oke, ya nanti saya akan melihat kegiatan Ibu di kelas. Nanti saya akan melakukan supervisi dan saya akan melihat proses pembelajaran dilaksanakan, dan juga saya akan mencatat beberapa hal penting yang terjadi di dalam kelas. Dan nanti setelah proses observasi ada lagi kegiatan ya Bu ya. Ya, kita akan berbincang-bincang lagi nanti saat
akan ditemani oleh pengajar dan akan ditemani oleh pengajar praktek saya yaitu Bu Korin. Insya Allah beliau akan datang. Baik Bu, sebelum kita akhiri perbincangan kita ini ya Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, Ya, jadi percakapan yang sangat menarik ya Bu Siti ya. betul. Jadi saya dapat mengetahui nih bahwa seorang guru itu harus merancang kegiatannya terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran di Iya. kelas ya. Terus kita melakukan itu dengan matang agar semua tujuan pembelajaran yang kita harapkan dapat tercapai dengan baik. Betul, betul. Ya baik Bu, jadi segala sesuatu kegiatan perlu kita rancang ya Bu ya, agar apa yang kita tujuankan, apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Oke, baik Bu, semoga yang Ibu harapkan dapat bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Mega waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan observasi. Ya, baik, terima kasih Bu Siti. Baik, demikian wawancara atau percakapan kami pra-observasi ini. Saya cukupkan sekian dan sampai jumpa di kegiatan lain yaitu kegiatan di kelas dan juga kegiatan pasca observasi yang akan kami lakukan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mega. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Oke, sebelum belajar ibu mau tanya dulu siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semuanya ya. Oke, nah sebelum kita belajar hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Mas. Siap membaca doa.
badan kamu, duduknya dengan santai. Ya, boleh menyender ke bagian belakang bahu kamu. Nah, senyaman mungkin, ya. Jadi biar apa? Biar nanti saat belajar kamu bisa lebih konsentrasi. Oke, sekarang dipejamkan matanya. Ambil dulu mau. Dengarkan suara musik untuk kalian. Pejamkan matanya. Nikmatin alunan suara musik yang ibu tampilkan ini, yang ibu tayangkan. Duduknya senyaman mungkin. Bayangkan kamu lagi ada di sebuah pedesaan atau sedang ada di kampung halaman kalian. Nah, banyak bunga-bunga, banyak pepohonan, ya, udaranya yang sangat sejuk. Bayangkan kalian sedang berlarian di halaman yang luas, bermain bersama saudara-saudara, bersama orang tua kalian. Tarik nafas panjang, buang pelan-pelan dari mulut. Dengarkan suara yang paling dekat dengan kalian, dan juga dengarkan suara yang paling jauh dari kalian. Tarik nafas lagi yang panjang, buang pelan-pelan dari mulut. Nikmatin suara musiknya, suara kicauan burungnya. Dalam hitungan ketiga, buka mata kalian ke bawah. 1, 2, 3. Buka matanya. Oke. Nah, bagaimana perasaannya? Tenang? Ya, perasaannya tenang. Perasaannya gimana lagi? Capeknya jadi hilang kata Yasmin. Ya, katanya tadi tenang. Ya, setelah kita berhenti sejenak dari semua aktivitas. Ya. Tadi kamu mendengar suara yang terdekat, suara apa yang kamu dengar? Burung, suara burung dari musiknya. Apalagi? Kipas. Ya. Suara yang terdekat suara kipasnya. Yang paling jauh. Suara angin. Suara apa? Suara lagi. Ada, ya. Ya. Berarti, nah, kegiatan ini membuat kalian menjadi lebih tenang, lebih nyaman, ya. Mengantuk kata Farel, ya. Kalau benar-benar dihayati lama-lama bikin ngantuk, tapi jangan sampai ngantuk. Harusnya kita lebih semangat. Ya Habibah, ya. Udah nggak salah ya, jadi nggak diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh disut. Entar aku mau tahu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Mahmudah. Saya dari CGP Angkatan 10, SD Wijaya Kusuma 07, Jakarta Barat. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingin oleh Ibu Korina selaku pengajar praktek saya dan Ibu Mega Pujiandini selaku teman sejawat saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang sebelumnya saya sudah melakukan pra-observasi dan observasi di kelas Bu Mega Pujiandini. Selamat sore Ibu Korin, apa kabar? Alhamdulillah kami baik.
Izinkan saya melakukan pasca observasi bersama Ibu Mega ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Bu Mega, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Siti. Kemarin kita sudah melakukan observasi dan pasca observasi ya Bu ya. Dan observasi pada tanggal 15 ya, Kamis ya Bu ya. Bu Mega, bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan observasi terhadap pembelajaran Ibu? Ya, alhamdulillah senang banget ya Bu Siti ya. Alhamdulillah. Karena saya mendapatkan ilmu yang baru gitu dari rekan sejawat saya itu Bu Siti. Terus yang sangat luar biasa itu mendapatkan pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas seperti itu. Alhamdulillah kalau Ibu merasa senang ya Bu ya. Baik Bu Mega, sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu ya Bu ya mengenai hasil observasi yang sudah saya lakukan di kelas Ibu sebelumnya. Jadi hasil observasi setelah masuk di kelas Ibu, ada beberapa aspek yang saya amati. Yang pertama ya Bu ya, mengenai penerapan budaya positif di kelas Ibu. Kemarin Ibu sudah melakukan budaya positif dengan baik. Seperti contohnya mengucapkan maaf, terus minta tolong, Ibu selalu melakukan itu. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasinya di kelas Ibu juga sudah sangat terlihat, dan juga penerapan PSE-nya sudah cukup bagus ya Bu ya. Baik. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan ke Ibu Mega, hal baik yang sudah Ibu laksanakan di kelas Ibu atau saat Ibu observasi kemarin itu apa saja? Oke, menurut saya sih kemarin itu saya sudah berusaha melakukan pembelajaran diferensiasi ya. Terus sudah melakukan tujuan pembelajaran juga sudah menurut saya sudah tercapai gitu kan. Lalu mungkin masih ada beberapa siswa yang masih belum aktif ya Bu Siti dalam pembelajaran. Terus masih belum fokus sih di kelasnya itu seperti itu. Terus saya juga sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan sudah melakukan menerapkan PSE dan KSE ini juga di kelas. Memang masih ada beberapa anak-anak yang karena siang jadi masih ya ada yang aktif, ada yang masih belum kondusif gitu, ada yang masih bengong atau masih melamun karena habis istirahat itu. Jadi Ibu sudah melakukan budaya positif dengan baik, terus kemudian Ibu juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, KSE juga sudah Ibu lakukan ya, walaupun masih ada beberapa siswa yang kurang aktif mungkin karena siang gitu ya Bu ya. Baik Ibu Mega, menurut Ibu kalau di rentangan ya Bu ya, skalanya di berapa nih Bu? Kalau antara 0 sampai 10? kalau menurut saya sih masih di skala yang 7 ya Bu Siti ya. Iya. Oke, jadi skalanya 7 ya. Oke. Terus hal apa nih Bu yang akan Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran ke depannya nanti Bu? Ya, sesuai tadi yang saya jelaskan Bu Siti ya, karena memang ada beberapa siswa yang masih belum aktif. Jadi menjadikan tantangan untuk saya tersendiri itu bagaimana cara mengaktifkan mereka gitu. Walaupun keadaan di siang hari setelah istirahat gitu, tapi saya akan berusaha untuk mencari cara gitu kan agar anak-anak bisa aktif kembali seperti itu. Terus saya juga akan memberikan motivasi kepada anak-anak yang masih pasif, yang masih proaktif, memberikan motivasi lagi, memberikan semangat lagi untuk semangat gitu mengikuti pembelajaran seperti itu. Terus juga biar mereka saat belajar juga semangat juga karena males-malesan. Jadi Ibu akan melakukan hal-hal yang membuat anak Ibu semakin berantusias untuk belajar ya, semakin beraktif. Ibu akan terus berusaha ya Bu ya. Oke, terus rencana dan tindak lanjut nanti Ibu selanjutnya seperti apa Bu? Rencananya sih saya akan melakukan pendekatan gitu kepada anak-anak yang masih belum aktif ini. Terus agar saya juga memanggil mereka gitu, setiap ada kegiatan saya panggil mereka, jadi mereka saya dipanggil nih, jadi mereka senang jadi lebih semangat lagi gitu kalau namanya sering disebut gitu kan. Walaupun masih malu-malu, paling enggak mereka itu masih
maju gitu ke depan gitu kan. Terus pembelajaran juga lebih variatif ya Bu Siti ya. Kita silakan membuat pembelajaran menggunakan media yang lebih menarik lagi gitu kan. Bukan hanya video aja, tapi cari KPD yang lebih baik gitu. Tentunya membuat permainan juga dalam bentuk permainan gitu, salah satu permainan. Oke, jadi yang Ibu ingin lakukan untuk membuat ini anak-anak yang kurang aktif ini, Ibu akan berusaha membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi seperti menggunakan games gitu ya Bu ya, permainan-permainan. Oke. Terus